Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Herzi Gunarif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Kemarin itu Capres dan Cawapres pasangan dari Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin sudah mengumumkan struktur lengkap dari Timnas Amin. Ini timnas, tapi saya pikir ini saya nggak tahu ini tim untuk pertandingan Piala Dunia atau apa karena jumlahnya sampai 700 orang gitu. Banyak banget dan kelihatannya semua hampir setengah dunia juga digabungkan di tim ini. Tapi coba saya akan ajak Anda untuk ajak ngobrol bersama dengan co-captain sebutannya begitu dari tim Amin ini, namanya Pak Sudirman Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Hersu. Sehat-sehat ya selalu ya. Alhamdulillah. Jadi saya sebutnya bukan chief lagi apa? Co-captain atau coach atau apa ini sebutannya yang pas ini? Katanya apalah arti sebuah nama katanya. Oke. Ya, Jadi ya. yang penting kita terus berkontribusi dan apapun judul dan namanya itu secondary lah. Ya. Oke, Ya. pertanyaan saya tapi kenapa begitu banyak ya anunya tim yang masuk itu sampai 700 orang dan kabarnya itu masih akan terus bertumbuh lagi, agak berkembang lagi, banyak yang masuk lagi gitu. Ya. Pertama ini kan satu gerakan politik ya. Jadi filosofi organisasinya itu bukan si pemilik perusahaan atau kepala birokrasi di pemerintahan nyusun tim, karena itu menjadi top down. Kita melihatnya lebih dari segi partisipatif dari partisipasi masyarakat, dan karena itu berkali-kali kita rapat, filosofi kita itu seperti piramida kebalik, pimpinannya itu paling bawah, paling belakang. Yang di front line adalah teman-teman yang selama ini terus bekerja, para relawan, para tokoh masyarakat, penggerak-penggerak lapangan yang membawa konsekuensi. Memang kita harus punya tim yang besar, toh ini memang tim tadi sekali lagi gerakan rakyat yang harus melibatkan sebanyak mungkin elemen. Coba bayangkan kita ini mengurus 34 provinsi, 84 dapil begitu ya. Ada 416 kabupaten dan 98 kota yang nanti tersebar ke 820.000 TPS lebih. Itu baru secara teritorial. Belum lagi kalau kita bicara kelompok-kelompok yang harus dipikirkan ya. Ada 28 namanya 28 simpul kesejahteraan ya. Petani, nelayan, para guru, para akademisi, petugas kesehatan, ibu-ibu generasi milenial, ASN, kemudian juga petugas keamanan, aparat keamanan, semuanya adalah simbol-simbol kesejahteraan yang mesti menjadi perhatian. Karena itu sebisa mungkin dalam tim ini mewakili baik aspek-aspek yang sifatnya teritorial maupun aspek-aspek yang sifatnya fungsional, profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat termasuk ormas, termasuk organisasi profesi. Ini filosofinya, dan karena itu memang betul kemarin itu baru sebagian yang akan masuk dan nanti mungkin akan ditambah. Minggu depan mungkin kita akan umumkan lagi batch berikutnya, karena sekarang ini kan juga masih ada orang-orang yang mungkin masuk namanya 2 kali, kita masih koreksi sedikit-sedikit lah. Kemudian juga ada yang harusnya masuk belum masuk. Ada juga yang sudah direkomendasikan tokoh tertentu tapi yang bersangkutan lebih memilih di luar. Itu kan juga harus kita koreksi. Jadi ini disebut sebagai apa namanya growing team, tim yang terus tumbuh, yang akan memperhatikan betul partisipasi seluas mungkin dari warga. Demikian, Mas Hersu. Ya, jadi ini kalau kita lihat jumlahnya ini komposisinya seperti apa ya antara partai dan relawan? Lebih banyak mana? Apa 50-50 atau seperti apa? Sejak awal kita menyadari ada 3 pilar penyangga politik dari Anies dan Muhaimin. Yang di tengah tentu saja adalah partai-partai politik ya, partai politik pengusung dan pendukung, karena ada 3 pengusung dan ada 2 pendukung, walaupun 2 partai ini masih partai baru. Nanti yang sebelah kiri adalah elemen non-partai, para relawan, para tokoh masyarakat, organisasi profesi, ormas, dan sebagainya. Yang sebelah kanan adalah kelompok-kelompok keagamaan atau keumatan. Ini 3 pilar ini menjadi penyangga utama di jalur politik. Nah, karena itu pada waktu nyusun tim memang kita menjaga keseimbangan itu. Pada waktu kita melihat representasi partai-partai, kita susun metrik.
berapa dari PKB, berapa dari Nasdem, berapa dari PKS, begitupun ada perwakilan dari Masyumi maupun Partai Umat, semuanya sudah terwakili dengan proporsional. Nah, sekarang dengan melengkapi dari elemen non partai dan tokoh-tokoh masyarakat yang sekarang ini tentu yang senior perlu dihubungi begitu ya. Kemudian yang muda-muda juga perlu diajak bicara. Nah, ini kalau dari segi representasi insya Allah sudah cukup berimbang. Begitupun kita berusaha keras untuk memperbanyak tokoh-tokoh perempuan sebanyak mungkin. Dan kalau lihat di jajaran penasehat banyak sekali tokoh perempuan dan nyai-nyai gitu ya, para pengasuh pondok pesantren. Begitupun di Pakar kita banyak menonjolkan peran perempuan. Nah, ini akan kita terus seimbangkan. Memang tidak mudah ternyata, terutama banyak di antara yang membantu kita itu statusnya masih ASN maupun di BUMN. Jadi tidak mungkin nama-nama itu muncul ke permukaan. Tapi sesungguhnya di balik atau di luar nama-nama ini masih banyak sekali pihak-pihak yang berkontribusi, baik itu ASN, BUMN maupun teman-teman ahli yang lain yang selama ini terlibat dalam berbagai diskusi. Jadi walaupun 700 dan walaupun nanti akan bertambah lagi, itu sama sekali belum mencerminkan besarnya atau luasnya dukungan yang ada di belakang pasangan Anies dan Muhaimin, Mas Herzog. Ya. Jadi kalau dari sisi spektrumnya ini lengkap semua ya. Kalau masyarakat, kalau partai jelas ya, partai pendukung. Tapi kalau dari dukungan publik spektrumnya luas ya, termasuk juga dari kalangan TNI, Polri dan sebagainya begitu ya. Boleh disebut beberapa namanya gitu, yang nama yang cukup cukup menonjol ini. Misalnya ya di penasehat itu ada tokoh dari mulai ketuanya Pak Kiai Haji Sukron Makmun, tokoh ulama senior tentu saja. Di sana juga ada Bang Yos, Pak Sutioso, mantan kepala BIN ya. Tapi juga ada Pak Yapto Suryo Sumarno, tokoh menarik. Ada Pak Yapto, Ketua Pemuda Pancasila ini ya. Betul. Ya. Ada juga di sana Wakil Ketua Dewan Penasehatnya ada Dr. Hidayat Nur Wahid. Terus ada Manarul Hidayat, tapi juga ada Mas Risno Bahir. Ada juga Duta Besar Dr. Michael Manufandu yang dulu terkenal ketika cerita penjemputan di Kartagena itu kan. Ya. Kemudian ada juga dari polisi Komjen Ogroseno. Di luar itu ada tokoh-tokoh seperti Pendeta Frans Immanuel Saragi, kemudian ada Pendeta Jason, tapi juga ada Pak Ahmad Yani dari Partai Masyumi, ada Pastor Reza dari PKB. Jadi semua spektrum terwakili. Sejumlah tokoh Muhammadiyah memang kita hubungi, tapi kembali karena beliau ini statusnya masih ASN dan juga ada yang menjadi fungsionaris Muhammadiyah, maka beliau mengatakan kami dukung sepenuhnya, tapi tidak mungkin ada di susunan tim. Jadi sebetulnya banyak orang-orang yang terus bekerja berjuang bersama kita, tapi tidak mungkin dicantumkan namanya karena status pekerjaan maupun status organisasi, begitu, Mas. Ya, kalau yang menolak atau yang ditolak ada nggak ini masuk ke tim ini? Yang ditolak tidak ada, hampir tidak ada. Tidak ada yang ditolak ya. Kecuali misalnya, tapi rasanya kita belum pernah mendengar seseorang ditolak. Jadi kita jaring dari partai-partai, dari elemen relawan, dari ormas, dari tokoh-tokoh nasional. Kemudian kita hubungi yang bersangkutan, kita komunikasi langsung maupun tidak langsung. Mungkin ada beberapa kasus yang direkomendasikan oleh tokoh, tapi ternyata beliau memilih untuk independen atau membantu dari belakang. Itu mungkin akan terjadi 1-2, tapi jumlahnya tidak banyak. Oke. Nah, ini jadi jujur aja kan orang belum familiar dengan struktur ini ya. Karena orang tahunya biasanya tim pemenangan pemilu, terus kemudian ada ya ketuanya, sekretaris, dan kemudian biasanya ada departemen atau apapun lah namanya, ada direktur-direktur. Yeah. Ini agak unik, tapi coba tolong dijelaskan dulu supaya publik nanti nggak bingung kalau berhubungan dengan Timnas Amin ini. Kan tidak mungkin semua urusan dibawa ke Jakarta ya. Tentu saja yang dijelaskan kemarin sebagian bekerja dari pusat, tetapi nanti kita juga sudah membentuk leader di tim pemenangan provinsi, dan dalam waktu dekat tim provinsi itu harus membentuk tim pemenangan kabupaten kota. Jadi pada waktu kita bicara bekerja di teritorial, mereka kan berhubungan dengan
tim kabupaten, tim kecamatan sampai dengan tim provinsi. Tapi begitu urusan-urusan yang sifatnya fungsional atau pembidangan sektor, mobilisasi yang sifatnya nasional itu baru akan berdiskusi dengan tim nasional. Jadi kita ini sebetulnya hanya menstrukturkan apa-apa yang sudah bekerja di lapangan. Jadi tidak mungkin atau tidak merubah sama sekali pola kerja kita. Kita berusaha menstrukturkan apa yang sudah berjalan. Memang memerlukan fine tuning atau memerlukan penyelarasan, tapi sejauh ini kita lakukan dengan baik karena kami yakini memang modalnya Anies Mohaimin itu modal keikhlasan dari para pendukung. Karena itu memang akan baik kalau seluas mungkin seluruh elemen itu diakomodasi, walaupun memang tidak mungkin seluruhnya, begitu ya. Ya, oke. Ini kita sebelum ngomong yang lain ya, kita tuntasin dulu soal struktur dulu ya, kita ngomongin dulu ya. Ini beberapa waktu yang lalu kan sempat muncul nama-nama yang akan jadi jadi timnas jadi kapten timnasnya gitu, termasuk salah satunya Anda, ada juga Ahmad Ali dan sebagainya. Kenapa kemudian tidak jadi Anda atau Ahmad Ali dan yang muncul malah Pak Saugi ya? Jujur saja ini mungkin bagi banyak orang umum paling yang di dunia politik ini figur yang asing gitu. Kenapa kemudian munculnya itu nama itu? Sebetulnya di antara nama-nama yang muncul itu kan nama yang memang sudah dalam tim ya dengan peran masing-masing lah, dan tentu tiap-tiap pribadi itu punya kelebihan, punya kekurangan, punya shortcoming. Jadi tapi at the end of the day itu kan ujungnya kan waktu yang menentukan, harus ditunjuk. Nah, tidak ada orang yang sempurna, kita menyadari itu. Dan di antara kami yang dianggap sebagai orang-orang yang selama ini menggerakkan di level pusat itu sudah ada semacam kesepakatan, siapapun yang ditunjuk kita saling mendukung. Jadi tidak penting judulnya apa, yang penting collective leadership berjalan. Saya mengibaratkan Pak Anies dan Pak Mohaimin itu seperti dirjen orkestra yang dikelilingi oleh pemain-pemain yang terampil begitu ya. Nah, kadang-kadang dirjen itu juga mesti turun kemudian digantikan orang lain. Jadi interchangeable ini akan mewarnai dinamika tim, meskipun memang tentu saja ada soal gaya masing-masing berbeda, ada soal kelebihannya apa, kekurangannya apa, tapi sebagai collective leadership team rasanya kita akan saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Ya, nah soal nama-nama yang disebut kan sebelumnya ini juga sempat santer disebut nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio gitu ya, yang katanya akan gabung. Tapi kemarin saya sorry kalau saya salah, saya menyimak tidak ada nama Pak Gatot, tetapi saya tetap mencium aroma yang cukup keras kehadirannya Pak Gatot. Itu banyak sekali tokoh-tokoh yang saya kenal ini dikenal dekat dengan Pak Gatot, seperti Pak di Sumatera Utara ada Pak Edi Ramayadi, terus ada juga Adi Masardi di situ, ada orang seperti siapa lagi, ada beberapa nama yang saya kira ini punya hubungan dekat dengan Pak Gatot. Bagaimana hubungannya beliau ini dengan tim Anies ini? Kalau agenda besarnya adalah perubahan, sebetulnya kan elemen yang ingin perubahan itu banyak sekali. Yang baik yang sudah mengorganisir diri sejak lama maupun yang belakangan ikut dalam barisan ini. Nah, tokoh-tokoh senior dan sangat berpengaruh seperti Pak Gatot, Pak Yusuf Kalla, Pak Hamzah itu kan tokoh-tokoh yang sebetulnya secara pandangan publik pun sudah tahu arahnya kemana kan. Tetapi untuk alasan strategis, untuk alasan mereserve satu kekuatan moral, tidak semuanya bisa bergabung dalam tim. Karena itu rasanya ada komunikasi dengan Pak Gatot bahwa beliau tetap akan mendorong perubahan, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, karena itu tidak bisa masuk dalam tim secara resmi. Tapi kami punya keyakinan atau punya harapan besar bahwa orang-orang seperti beliau itu tetap membantu, dan memang beberapa di antara yang muncul itu adalah hasil komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antara Pak Anies dan Pak Gatot, dan itu menurut saya satu pendekatan yang sangat bijak ya. Jadi meskipun tokoh-tokoh itu tidak muncul secara resmi, tapi sebetulnya mengirimkan orang-orangnya untuk bergabung, dan itu tentu atas dukungan dan juga restu dari tokoh-tokoh itu. Ya, boleh nggak kalau saya sebut artinya orang seperti Pak Yusuf Kalla, Pak Gatot Nurmantio itu
ada di belakang layar sebenarnya dari Timnas Amin ini? Nanti biar masyarakat yang merasakan lah ya, kita tidak bisa boleh klaim gitu. Dan misalnya Pak Yusuf Kala itu saya tahu persis sebagai Ketua Parlemen Indonesia dan Ketua Dewan Masjid memang tidak boleh masuk ke dalam tim partisan gitu. Oke. Tapi dari kalimatnya, dari kecenderungannya, dari tindakan-tindakannya, saya kira memang beliau adalah bagian dari elemen tokoh masyarakat yang menginginkan perubahan. Begitupun Pak Gatot ya, Pak Gatot begitu. Jadi mari kita juga jaga baris-baris di belakang yang memang betul-betul bisa menjaga dan mendorong proses ini. Yes, oke ini ya, sedap ini di antara wilayah abu-abu ini. Oke, struktur saya kira cukup clear ya penjelasannya ya. Saya Mas. ingin pindah ke hal yang lain. Jadi setelah tim ini terbentuk, ini kan agak menarik dari sisi dinamikanya. Orang melihat bahwa ini jadi pasangan yang pertama kali mendaftar. Tapi justru ini yang menjadi pasangan yang paling belakangan melengkapi timnya gitu. Apa sebenarnya yang terjadi gitu? Apakah memang tetap seperti semula cerita-cerita yang muncul bahwa banyak orang yang sebenarnya ingin bergabung, tapi kemudian tidak berani bergabung dengan tim Nas. Apakah ada faktor itu juga? Persis. Jadi ini barangkali dua sisi mata uang dari demokrasi ya. Demokrasi adalah membutuhkan partisipasi real, bukan mobilisasi, tetapi partisipasi memerlukan waktu. Gitu. Jadi misalnya di awal-awal itu memang kita berharap ada tokoh-tokoh yang apa ya, yang populer sekali. Tapi belakangan beliau-beliau sendiri setelah kita diskusi kiri kanan memang menyimpulkan lebih baik mereka di luar. Apalagi dengan keadaan politik yang sangat rentan pada ketidakpastian seperti ini. Jadi kita memang perlu moral reservoir, perlu figur-figur moralis yang tetap stay sebagai pihak independen, yang kalau terjadi sesuatu itu bisa menjadi rujukan atau kompas moral gitu. Nah tadi mengapa cukup waktu lama karena memang itu bagian dari proses partisipasi. Kita kan tidak bisa menjadi komando menentukan ABCD kemudian ternyata yang bersangkutan belum tentu bersedia. Nah, yang kita lakukan adalah mengobservasi setajam mungkin, seluas mungkin elemen-elemen yang sudah bekerja di lapangan, kemudian mengajaknya bergabung secara resmi. Itu semacam barangkali Mas Hersu ingat pembentukan TNI pada tahun 1945 ya, kan ada laskar-laskar yang sudah bekerja kan? Kemudian laskar itu analoginya ya jauh banget ini. Dan persis, ini adalah laskar bekerja, gerilyawan yang bekerja, kemudian lah gitu ya. Ketika merdeka diformalkan menjadi tentara. Dan ini pasti akan ada dinamika yang menarik, tapi memang kami nyatakan pada seluruh relawan bagi kita ini gerilya. Gerilya itu tidak perlu SK sebetulnya, dan gerilya juga dibiayai sendiri oleh rakyat. Itu yang sedang terjadi di mana-mana. Jadi penjelasan yang paling ringkas adalah mengapa begitu lama menyusun tim, karena sebetulnya tim-tim itu sudah bekerja terus-menerus, tidak ada berhentinya, tidak ada jedanya. Tapi kemudian yang memerlukan waktu proses adalah bagaimana menstrukturkan yang sudah bekerja itu. Dan akhirnya tadi ketemu filosofi piramida terbalik. Yang di front line itu yang paling penting itu bukan pemimpinnya, tapi elemen relawan yang sedang bekerja itu. Begitu, Mas. Iya. Nah, ini tentu menarik karena kalau bicara soal tekanan-tekanan ini, karena kemarin sebenarnya sempat ramai juga ketika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya menyatakan mereka mengalami tekanan begitu, dan sebenarnya juga mengajak sudah berkomunikasi dengan tim Amin dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau toh kemudian saya tangkap ada pernyataan-pernyataan dari tim Amin, nggak ada tekanan dan sebagainya, lebih pada diplomasi saja ya. Sebenarnya realitas tekanan itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Walaupun saya harus klarifikasi ya. Sejalan dengan memburuknya persepsi terhadap otoritas sekarang, pemerintah sekarang, itu keberanian mulai muncul di berbagai titik. Orang yang tadinya tidak bersedia ditemui ternyata bersedia ketemu. Orang yang tadinya ragu-ragu untuk membantu mulai berani untuk berpikir bagaimana cara membantu kalian gitu. Yang disampaikan oleh teman-teman PDIP sebetulnya sih esensinya benar, bahwa kita memang berkomunikasi, tentu dengan level yang berbeda-beda gitu. Tetapi bahwa kita tidak ingin secara vulgar mengatakan kita memperoleh tekanan ada, tapi ya sudah, kata Pak Anies,
dengan sangat baik dikatakan ya memang kita memperoleh tekanan, tapi yang dialami masyarakat itu jauh lebih berat daripada yang kami alami. Tekanan biaya hidup, tekanan kebutuhan pokok, tekanan kehilangan pekerjaan itu real betul. Tapi kalau ini tekanan politik ya itu konsekuensi yang dipilih sebagai jalan perjuangan. Jadi kita betul ada tekanan-tekanan, tapi barangkali itu yang membuat kita makin teguh, makin kokoh, dan makin yakin bahwa jalan ini jalan perjuangan yang benar gitu. Atau begini ya, kalau buat tim Amin, khususnya Anies Baswedan, tekanan-tekanan begini kan bukan hal yang baru. Jadi dia sudah terlatih menghadapi tekanan. Jadi ketika ada tekanan biasa saja. Sementara mungkin teman-teman PDI karena ini baru jadi oposisi begitu melihat tekanan jadi terkejut-kejut gitu. Saya nggak bisa komentar, tapi kan sebetulnya teman-teman PDIP kan juga dulu pernah jadi di luar kan di pemerintah. Ya, Cuman di oposisi, memang saya harus mengatakan baru pada periode 10 tahun terakhir ini ya, yang namanya beda politik itu menjadi musuh gitu. Ya. Dulu saya kira PDIP juga mengalami hidup sebagai sebagai partai di luar pemerintah, tapi kan waktu itu pemerintahan Pak SBY tidak serumit ini menghadapi. Jadi dan benar sekali mereka baru saja bergeser, tapi langsung memperoleh perlakuan-perlakuan yang ya berlebihan saya bilang. Dan tapi benar sekali bahwa bagi kami mungkin ya, bagi Pak Anies, bagi saya itu sudah cukup lama mengalami perlakuan seperti itu. Jadi ya sudah, bahkan tidak ada salah pun dicari-cari. Tapi kan ada pepatah begini Mas, sesuatu yang tidak membuat dirimu mati itu hanya membuat dirimu lebih kuat gitu. Oke, mantap. Ya, tapi saya juga mesti ingatkan kan, dalam politik kan sebenarnya memang berlaku jargon my enemy's enemy is my friend gitu ya. Kenapa saya pikir apa nggak bagus juga kalau sekarang ini tim Amin bersama dengan tim Ganjar dan Mahfud itu ya membentuk front bersama lah, karena kan bagaimanapun juga sekarang ini yang satu tim ini jadi dari sisi demokrasi menjadi lebih menarik karena satu jelas Pak Prabowo dan Gibran sudah menyatakan akan melanjutkan pembangunan dari Pak Jokowi. Sementara PDIP saya kira nggak mengklaim itu lagi karena Ganjar misalnya memberi penilaian buruk terhadap kinerja hukum di pemerintahan Jokowi cuma 5. Ya kenapa nggak dalam untuk kepentingan taktis ini bekerja sama gitu, yang saya buat saya penasaran gitu. Saya kira secara natural agenda akan mempersatukan siapapun ya. Tapi kalau pagi-pagi langsung gandeng tangan barangkali belum tentu semua pihak nyaman ya. Tapi agenda, concern, tekanan yang dialami, kemudian akhirnya hubungan-hubungan informal, personal itu kan nanti lama-lama akan menyatukan ke arah mana gitu. Ya. Nah, kami sebagai salah satu katakanlah peserta kontestasi membuka hubungan dengan semuanya, baik dengan pihaknya Pak Prabowo Gibran maupun dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kita semuanya menyadari bahwa putaran kedua, mudah-mudahan kita masuk putaran 2, dan itu harus bekerja sama dengan siapapun yang tidak masuk. Karena itu baik untuk. Nah, secara natural tentu akan lebih cair berhubungan dengan pihak-pihak yang punya jalan pikiran yang sama, agenda yang sama, perhatian yang sama, apa yang pengen dikerjakan. Nah, ini akan diuji oleh waktu, dan saya kira 3 bulan ke depan sangat menentukan. Dalam perjalanan tentu saja sebagai pelaku politik yang sama-sama dewasa, tidak boleh menutup pintu dengan siapapun. Karena saya selalu yakini bahwa politik itu kan ritual 5 tahunan. Selebihnya kan kita harus jadi warga negara biasa yang saling bantu, saling membuka, dan berkontribusi bagi perbaikan bangsa ini. Ya, nah ini menarik. Anda tadi bicara soal effortnya, targetnya adalah masuk ke putaran kedua, dan itu juga sudah disampaikan oleh Pak Anies ya, bahwa itu realistis masuk ke putaran kedua. Sementara tentu saja ada upaya dari penguasa untuk memaksakan ini menjadi satu putaran. Tapi kalau kita ngomong secara jujur ya gitu, realitasnya di lapangan seperti apa? Itu Coach. Mari kita lihat dari berbagai aspek ya. Pertama, yang muncul di angka-angka survei itu. Semua lembaga survei baik yang terus terang maupun yang menyembunyikan mengakui ada tren kenaikan bagi pasangan Anies dan Muhaimin. Dan
tahapan-tahapan dari mulai pendaftaran, dari mulai mendapatkan pasangan, pendaftaran, dapat nomor, kemudian sekarang keliling ke seluruh Nusantara itu memberi jalan untuk kenaikan elektabilitas. Jadi angka membuktikan atau survei membuktikan istilahnya gitu ya. Pada level yang agak ke atas itu dinamika elit gitu ya, sikap para elit, bahasa tubuh para elit. Sekarang ini kalau kami kemana-mana Pak Hersu, kalau dulu kan seperti melihat orang yang harus dihindari gitu kan. Saya merasakan itu tuh bahasa tubuh itu. Tapi sekarang misalnya kebetulan harus ke restoran ketemu orang, atau harus ke hotel, atau harus ke tempat umum, ke bandara, ke stasiun, itu bahasa tubuh rata-rata orang itu bahasa tubuh. Ya, saya kenal panjenengan, saya kenal Anda, dan Anda sedang berjuang, terus salaman. Kadang-kadang ada yang tidak bisa nahan. Amin ya Pak, amin ya Pak gitu. Ini suasana yang tidak tertangkap oleh angka-angka survei. Nah, yang paling menggembirakan tentu saja adalah barisan-barisan yang mendukung Amin ini makin hari makin panjang, makin besar. Itu diwujudkan dengan deklarasi-deklarasi relawan di lapangan. Jadi, nah di luar itu tentu saja partai kan punya ukuran-ukuran sendiri. Jadi partai digabung dengan elemen non partai, relawan segala macam, kemudian dari angka survei itu menunjukkan bahwa untuk masuk putaran 2, insya Allah kita cukup optimis, sangat optimis. Dan memang nanti adalah orang selalu bertanya soal bagaimana kemampuan kita mengantisipasi kecurangan. Dan kita terus bekerja keras untuk itulah, menyiapkan sistem yang baik, menyiapkan personil, mendorong relawan sampai ke TPS secepat mungkin melalui gerakan rakyat. Kemudian tentu komunikasi dengan elit penyelenggara negara lewat jalur-jalur informal dengan menghimbau mereka beliau-beliau untuk sudah negara ini harus dilindungi, harus dijaga kepentingannya. Mari kami tidak berharap apa-apa kecuali kalian semua bersifat netral kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada Kemendagri, TNI, polisi. Dan juga teman-teman di parlemen bekerja keras tuh, Mas Hersu. Ya. Antara lain kan kita mendengar akan dibentuk atau sudah dibentuk panja netralitas pemilu. Ini semua ini harus diorkestrakan atau alam mengorkestrakannya sehingga menjadi satu kekuatan besar untuk menyongsong perubahan gitu. Ya, jadi ini kendati banyak lembaga survei yang tadinya semula mendowngrade Amin ini begitu ya. Tapi ternyata nggak membuat kecil hati, dan sekarang mulai perlahan kelihatan peta berubah ya, dan itu seperti Anda terkonfirmasi dari situasi di lapangan gitu. Rasanya begitu. Tentu saja saya tidak boleh tidak mendiskon subjektivitas saya karena saya bagian dari tim ini. Tapi rasanya teman-teman yang objektif ya, saya bicara dengan teman-teman media yang melihat di lapangan, saya bicara dengan tokoh-tokoh bisnis, saya bicara dengan politisi di luar partai pendukung sekalipun, itu mengatakan Anda punya kans untuk masuk putaran 2. Dan jangan lupa, di luar 3 partai pendukung dan 2 partai di luar 3 partai pengusung dan 2 partai pendukung, partai-partai yang ada di koalisi lain pun itu grassroots-nya banyak yang berpihak pada Anies dan Muhaimin gitu. Jadi nah kalau disuruh memilih gitu, lebih memilih lawan mana pada putaran 2? Saya sulit mengatakannya, tapi kan tidak boleh takabur, tidak boleh mengatakan ini lebih ringan daripada yang lain. Semua lawan itu pasti punya kekuatan gitu. Yang penting adalah lebih fokus kita mengajak rakyat untuk mendukung Anies dan Muhaimin dan tadi memenangkan agenda-agenda perubahan. Jadi semua lawan berat, mereka punya resources, punya akses. Bagaimanapun PDIP dan P3, Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak bisa dianggap enteng karena masih punya akses pada struktur dan resourcesnya cukup besar lah. Sementara juga apalagi Pak Prabowo dan Gibran. Jadi dua-duanya berat, tapi kami ingin bekerja sama dengan siapapun yang tidak masuk putaran 2 untuk memenangkan perubahan gitu. Oke, tapi begini, mari kita gambarkan ya, karena sebenarnya kan sejak awal Anies itu mungkin ya target utamanya pertama adalah masuk dulu lah jadi calon presiden begitu ya, dan tahapan itu kan ya itu kan sebenarnya mission impossible yang sekarang terwujud begitu ya. Nah
sekarang kemudian ternyata kemudian sudah bisa masuk ke putaran sudah masuk ke bakal calon presiden dan dapat calon wakil presiden, dan kemudian juga kelihatannya di lapangan mulai menggeliat, survei juga mulai berubah persepsinya begitu. Itu level confidence-nya itu berapa sekarang ini posisinya? Mas Hersu, kalau kita ingat di dialog-dialog awal kita kan selalu menyebut campur tangan alam semesta ya. Ya, Campur ya. tangan Tuhan. Oke. Langitan. Bayangkan seorang Anies Baswedan yang bukan orang partai, mendapatkan partainya belum tentu. Ya. Begitu dapat, apa ia akan dapat dukungan cukup? Setelah dapat dukungan cukup, melampaui threshold, apakah bisa memperoleh pasangan yang baik, yang bisa menjadi winning factor, menjadi faktor pemenang? Ternyata ada sedikit dinamika dan ketemulah pasangan baru namanya Muhaimin Iskandar, dan ternyata pasangannya itu bisa menutup daerah-daerah yang selama ini kita merasa lemah gitu. Jadi ini semua adalah saya sebut sebagai berkah langit gitu ya. Dan itu tidak lain dari berkat upaya-upaya dan doa dari seluruh pendukung. Karena itu saya di dalam tim selalu menekankan jangan takabur. Ini kita sampai di sini itu disebabkan karena pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertolongan Allah, pertolongan lingkungan, pertolongan alam semesta gitu. Karena itu ke depan tentu saja progres yang sudah kita dapat kita syukuri sesyukur-syukurnya, tapi tidak boleh membuat kita jumawa. Bahkan terus terang saja kepada Pak Anies dan Muhaimin kita mengingatkan, meskipun kita ini mencapai kemajuan-kemajuan, tapi tampilan di publik tidak boleh menampilkan bahwa kita itu overconfident. Itu kita sampaikan kepada seluruh juru bicara juga. Jadi tetap rendah hati, tetap humble, tetap simpatik, jangan menyerang lawan secara berlebihan, jangan melakukan black campaign gitu. Tetapi lebih baik menonjolkan apa yang mau kita kerjakan, gagasan apa yang mau dilakukan oleh dua figur kita bila nanti terpilih. Suasana ini yang harus kita bangun dan kami berusaha menjaganya, Mas Hersu, karena itu ini terefleksi pada waktu nyusun organisasi saya kira, di mana kita ingin mengapresiasi seluruh pihak, seluruh elemen yang selama ini sudah bekerja bersama-sama. Oke. Begitu. Baik, terima kasih. Susah saya nyebutnya jadinya ini apa? Saya disebut ketua pelaksana, Mas. Jadi ketua pelaksana saja ya. Susah banget. Captain. Susah itu. Ketua pelaksana Timnas Amin. Ya, kira-kira begitu ya. Ya. Jadi pokoknya tugasnya melaksanakan aja gitu. Melaksanakan. Ada yang merintah-merintah dan ada yang melaksanakan, gitu ya. Baik, Pak Sudirman Said, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.